Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam buat teman-temanku semuanya, para subscriber dan viewer. Lama jumpa. Pada kesempatan hari ini episode kelima ya, kelima. Yang 4 belum tayang yo. Belum. Oh iya, kapan. Nah, pada kesempatan malam ini alhamdulillah bintang tamune sing pengen ngobrol ini Mas Dimas ARD. Baik, Mas Ini yang punya channel ARD yang mana. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam. Benar sehat? Alhamdulillah sehat. Jaketan kok kademen ya jadi. Hawane adem Mas Mas. Hah? Hawane adem. Adem. Jempol. Oh, mengi. Kaya sikape dhek. Iya. Si KWD udah muncul kan. Jadi gini teman-teman, saya kasih tahu sedikit Mas Dimas ARD ini juga tim dari CIM Reborn. Nah, channelnya Mas Dimas ARD itu sempat viral kalau nggak salah lagunya yang Dino apa itu sangat viral. Lagu Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya. Nah, itu berjuta viewer sampai TV udah kondangin lah. TikTok, Instagram, Nah, terus apa? Yes, kuwi lah Mas. Mas itu ya. Iya. Mas, Ya, baik. aku pengen ngerti ceritanya piye asal mulanya itu. Kok bisa sosial fenomenal itu? Asal mulanya video apa asal mulanya channel saya? Channel diri. Channel. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Mas Tio sebelumnya sudah diundang ke podcast Omah Curhat. Omah Curhat ya, Omah Curhat. Aja lali di-subscribe, di-like, tombol like-e, terus loncengnya didudul ben iso ngikuti episode-episode selanjutnya. Aku di channel ra ngakon ngono kuwi. Loh, promosi Mas. Oh, promosi. Oh, siap. Oke, matur suwun. Nah. Sebelumnya nama saya Dimas Merawan atau dipanggil juga Dimas Kodim. Biasanya gitu. Oh iya, Mas Kodim. Alhamdulillah saya juga ikut CIM awal mula berdiri CIM ya Mas Tio. Iya. Awal mula berdiri CIM di rumah Salah satu tokoh pendiri CM. Bukan pendiri Mas. Yo no. Oh, iya. Pertama yo no kae. Ngangkat son kae. Sound sistemnya ini banyak, Mas. Dan Terus awal berdirinya ARD itu ada singkatannya Mas. A itu dari tim Arya, nggih, Mas Arya. R itu Mas Rio, Nggih, Mas Rio. D itu saya sendiri Dimas. Oh, Dimas. Jadi ARD itu Arya Rio Dimas. Nggih. Sebelumnya dulu saya juga membuat channel pribadi. Saya isi konten cover-cover pas saya tuh kerja di Jakarta. Ya. Kerja di Jakarta, bikin cover, saya upload, nggak ada thumbnail, pokoknya angger upload ya lur, angger upload, lagunya yo kuncinya yo raiso dhisik pas ning kos-kosan. Tapi kan punya gitar dulu. Punya. Lah nggih. Gitare rega murah dhisik Mas. Apik no kae. Iku sing lage. Sing ning kos-kosan iku. Oh. Ning kos iku gitar welek. Oh, beda ya? Beda ning kos-kosan zaman dhisik. Ngerti ku sing apik. Saya itu dulu bikin 3 akun. Satu itu upload gagal. Sepanjang waktu kerja saya uploadin juga gagal, terus saya itu vakum lama banget, vakum lama, saya pindah akun lagi, bikin akun baru, ya namanya juga sama tapi akunnya beda, juga gagal lagi, terus saya seiring kerja di Jakarta habis kontrak, selama 3,5 tahun, masa pandemi. Awal pandemi itu 2020 bulan 3. Saya pulang, bikin channel. Bismillah, saya niatin, saya beli gitar, beli tripod, beli alat record yang itu soundcard. Soundcardnya dulu V8 kalau tahu teman-teman, soundcard V8 sama mikrofon sama standnya, pokoknya komplit, sangat gitar akustik, custom murah itu 750. Komplit sangat tasik. 750 murah ya, diangkrek. Loh, murah itu sama Mas. Oh, murah. Murah itu. Diangkrek. Biasanya 1 juta munggah hargane, Ben. Oh. Iku custom murah dhewe 1,7 juta. Gambar celeng. Nah, itu awal berdiri saya ragatin iku. Saya modali. Saya modali terus kamar pribadi saya di rumah itu saya rehab, saya cat, bikin apa? Estetik jenenge Mas. Iya, estetik. Estetik kae nggo solasi, tak ceti, tukokne cat. Terus berhasil lah. Awal berdiri ARD, cover-coveran sama temen-temen.
Nah, awal itu ngover itu lagunya apa ya? Wah, lagu pop, belum ada viewer. Sama lagunya Mas Denny Caknan yang kartonya yang berjanji. Ya. Ya itu juga saya cover. Maaf Mas Denny, mohon maaf saya cover. Terus beriring waktu saya cover itu yang nyanyi Dino Dino itu keponakannya saya sendiri, Mas Nasrul namanya, depan rumah. Nggih. Itu ngovernya nggak di ruang studio, itu di emperan Ya rumah teras, lah, teras ya. Waktu ngumpul sama teman-teman ya ngopi, rokokan, gitar-gitaran, terus nyantai pokoknya. Nggak sengaja itu ngover, terus kekurangan lightingnya juga kekurangan, nggak ada cahaya, yang direkam itu pakai HP Samsung, terus nggak ada apa Samsung, pokoknya Samsung lawas mas pokoknya. Ya. Samsung lawas. Dan modal seeneke. Ya, seeneke modelnya. Ternyata itu saya kira itu juga direkod. Ternyata sama Mas Arya itu direkod. Terus saya gitari. Untung gitar saya itu masih berjalan. Nyanyi itu lagunya Mas apa? Demi yang Dino-Dino itu. Iya. Dino. Nah, apa lagunya Banyuwangi judulnya Loro Pikir. Loro Pikir. Ya itu langsung Dino dan seterusnya. Pokoknya videonya nanti ditayang di sini ya, Mas. Ya. Coba lihat nanti di sini ada video. Nanti tayangin. Gue kelas ini kelas Dina riko suguhi bara Dina sing tau riko Terus itu saya cover. Baru selesai itu pertamanya itu nggak sengaja. Pokoknya itu di titik-titik. Ya, diutak-utik. Nah, diisengin sama temennya. Terus kerekod, terus disimpan sama HP, dilihat. Ada orang yang bikin snap, teman-teman kumpulan tuh cacah lah intinya cacah ini snap, bikin WA. Terus Arya dibalesi Arya kancane WA nih. Lagumu viral, tekan dindi, nih nek itu pas di WA-nya itu 1 hari setelah bikin konten. Berarti itu belum diupload. Belum sempat upload ke YouTube. Padahal itu udah di viral lewat WA. Viral di WA sama Instagram. Instagram. Carry berarti terlalu. Ya, terus ada yang upload sih mas. Heeh. Teman-teman yang uploadin usil sekali ya, jahat. Ya nggak apa-apa sih, buat memancing viewernya di channelnya masing-masing. Tapi itu saya take down, terus saya ambil videonya, saya edit, terus saya upload, langsung bedos mas. Alhamdulillah itu nggak ada seminggu, nggak ada 3 hari, nggak ada 2 hari, 1 hari langsung viewer dari, pokoknya cepet pokoknya mas. 100, 200, 300 sampai 1 juta. Ini terakhir saya lihat itu 2,2 juta viewer. Iya, kan belum di TV kan di koper-koper itu kan. Di TV pernah masuk di acara tawa-tawa santai apa ya di acara Trans 7 apa Trans TV pokoknya. Apa di net, nggak salah di net. Itu kan 2 juta viewer kan baru di channel sampean, belum yang di lain-lain toh. Ya, di lain-lain itu saya lihat tuh banyak mas. Ada di channel sebelah itu viewernya 1 juta, ada yang 500.000 gitu. Itu sudah saya take down dari pihak teman saya ada. Itu take downan di intinya diblokir lah. Suruh hapus. Padahal wongnya isinan ya. Aslinya isinya mas. Dengar kamera itu izin bocah. Ada rencana kan mau diundang malam ini. Ya, rencana itu teman-teman yang nyanyi itu yang viral mau diundang di sini, dia tidak mau. Dia malu, izin. Terus gimana cara sekarang ARD? Untuk ARD Istirahat dulu. vakum mas. Vakum. Karena sibuk masing-masing ya. Ya, ada yang kerja, terutama saya sendiri, saya kerja juga kuli mas, kuli pabrik. Di pabrik, terus yang nyanyi viral itu sekolah mas Yan, juga sekolah. Yang Mas Arya itu kuliah juga di Universitas Muhammadiyah. Iya. Unmu Ponorogo, terus Mas Yo juga kerja. Siap. Jadi itu sebenarnya ARD ku intinya ki iseng mas, gak ada niatan. Ayo gawe channel ditenani yo dikonsisteni, ogene gak ada niatan. Iseng diupload kok malah viral. Akhirnya diterusne. Iya. Terusnya seiring berjalan waktu gabung sama Mas Tio di CIM juga, saat Mas Tio ketuanya dulu. Tahun berapa itu mas? 2020 toh. Pokoknya pas corona, awal-awal corona.
Jadi sedikit info teman-teman, dari tim ALD itu orangnya tipe ke anak-anak pekerja keras kayak Mas Arya ini ya, dia besar lele, kuliah juga kerja, Arya juga kerja lah. Mas Dimas ini, Mas Kodim ini juga kerja di rumah, juga punya mebel. Jadi teman-teman kalau pengen nganu mebel, bikin lemari, dipan, meja, apapun, ini kebetulan ini bapaknya juga pemborong bangunan. Mas Dimas itu juga mebel, AS bapaknya juga mebel gitu. Untuk Mas Arya lele, Mas. Oh iya, Mas Lele, Mas Dimas. Iya. Dengan Arya. Sewira ini kan. Arya mas skripsi, Mas. Skripsi. Mas Dimas, kan di samping itu sampean tak liatin kan sampean selalu ngerakit sound. Ya, Mas Dimas ini punya sound system sendiri banyak, ngerakit-rakit power ampli. Cerita nih Mas, piye ceritane? Kok hobi men ngono kuwi? Kalau sound iku asline hobi ket dhisik, Mas. Iya. Zaman dhisik iku ana sound ning omahan tuh mesti ndelok. Nggih. Mesti ndelok, gak ndelok iki gak ndelok hiburane gak. Iya. Ndelok ning andenge tukang operator sound. Iku nomor 1 ndelok sound. Tak deloki iki piye carane ngene. Terus teman-teman di desa iku yo nyengkuyung kabeh padha ning kesenian, ning sound, kesenian pokoke kabeh iku lingkupe ning sound kabeh. Akhire pas kerja iku yo nyicil. Iya. Ngerakit ampli. Terus ngerakit ampli, bareng ngerakit ampli terus ketoke duit enek duit bayaran, tuku speaker. Terus ketok speaker cukup gawe box. Iya. Gawe box. Wes alhamdulillah sithik-sithik wis enek lah. Nggih, kan enak. Jadi kayak 17 Agustus kemarin, RT-nya Mas Dimas itu gak perlu nanggap sopo-sopo. Cukup pemain lokalan. Untuk pemain origin ya teman sendiri Mas ya. Iya. Ketipu teman sendiri, Son juga punya sendiri. Nah, jadi semua punyanya lingkungan situ memang daerahnya maju. Jadi kreativitas seninya maju gitu. Dari desa juga mendukung, pemerintah desa mendukung, terus ya teman-teman juga mendukung semua. Akhirnya ya berjalan lah, alhamdulillah. Siap. Terus sekarang Mas, aku sering lihat story sampean kok jual jasa pembuatan desain atau apa? Cerita nih Mas. Waduh ini. Desain. Desain itu aslinya yo iseng. Tapi kan udah bayaran. Ya alhamdulillah. Tapi nak konco gak narik dari aku. Oh, gak narik. Pokoknya semua teman saya yang mau desain itu baik banner, logo channel YouTube, apa logo sound, apa kaos, desain kaos, pokoknya untuk teman saya tidak narik. Kalau dikasih ya saya terima. Iya, dosa. Ijole garap rokok bul-bul lah gini. Karena kan butuh inspirasi. Nah, butuh inspirasi. Saya tarif ya. Pokoknya karo kanca ya regane ya beda lah. Ya alhamdulillah masih berjalan. Kemarin yo enek pesanan. Iya, paham, tahu. Terus nyapo kok gak sampean telekuni maksudnya dalam bidang usaha sampean tak ge bisnis lah usahanya apa Mas? Kan ya peluang Mas, cuan itu ya. Nggih Mas, sebenarnya itu cuan besar itu. Saya terkendala di satu itu media. Untuk alat editing. Oh. Saya sebatas handphone. Device. Saya sebatas handphone, PC juga belum punya, komputer juga belum punya. Desain pun saya pakai HP. Wes manual HP aplikasi Play Store pokoknya. Tapi kan bagus-bagus. Alhamdulillah teman-teman ada yang suka. Bagus Mas, desainnya bagus sih. Alhamdulillah teman-teman pada semua pada suka. Pesan-pesan gini-gini. Ya alhamdulillah. Itu kerja tak belani kerja mulai bengi garap desain. Tak cicil mulai kerja bengi garap. Nanti gak mangan. Yo mangan ya mangan tapi yo kepikir mangan. Ramane semaput to. Ya. Terus iki enek cerita musibah perlu diceritakne ora? Tekane ora. Oh. Musibah ki yo monggo. Nah, jadi gini teman-teman, ada masalah sedikit. Bukan masalah musibah kalau Mas. Ya, kalau masalah itu kita buat dan tapi kan kalau musibah kan sampean enggak tahu. Enggak tahu dan itu tiba-tiba, bukan ada niatan sampean. Kalau masalah pasti sengaja ada niatan gitu loh kalau buat masalah. Nah, Mas, iki ngapunten, piye ceritanya kok sampean bisa kena musibah segitu dahsyatnya? Ya, sebelumnya Mas ya, iki ceritanya yo musibah, yo diarani musibah, yo tenah apes. Jenenge wong dina apes iki gene tanggalan. Iya. Ketiban piyak wis apa wis. Iku ceritane
pas liburan kerja. Ya Iya. pas prei lah kan Iya. kerja kan di pabrik kan Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Mingguan libur. Iku posisinya Sabtu isu. Sabtu isu iku aku ki ono bel-belan. Iya. Bel-belan iku telepon via WhatsApp. Kok nagih, gak nagih sih, nawani pinjaman. Iya. Nawani pinjaman, yo padha pinjol lah. Iya. Saman teman-teman tahu pinjol, ya seperti Iya. itu, tapi itu via WhatsApp. Nanya ngirim saya, Mas kalau mengajukan pinjaman bunga segini, pinjaman segini, jangka segini. Tak delok Mas, pinjamannya kok murah men, bersasi kok murah men. Kayak angsurannya setahun kok murah men. Heeh. Nah, iku ono linke, tak klik. Heeh. Tak klik, tak download, tak Ya. daftar. Yes, tak daftar ngene. Aku juga Ya. di ACC. Di ACC terus iku buah aplikasi ini aplikasi pihak ketiga editan. Aku juga ngerti, ternyata itu aplikasi fake. Ya. Itu asal resmi ke Play Store. Betul. Yus intinya korban pinjol lah intinya. Oh, gitu ya. Korban pinjol. Tapi dalam arti itu gendam. Gendam. Terus tak download, aku daftar, tak lebokne, yus modelnya foto KTP ngono lho Mas. Iya. Wes intine kae foto KTP. Aku ngajakne berhasil, data-data berhasil ditransfer. Aku juga sakmene wis di ACC. Tak Itu ditransfer temenan Dite? iya iku Mas ning anu mutasi ku rekeningku ono, rekening notifikasi pinjaman aplikasiku sudah ditransfer. Iya. Tak cek ning bankingku kok tak mutasi gak Kosong. ono. Iya. Terus aku WA admin iku mau sing ning WA. Iya. Sini WA mau tak ya. Mbak ini kok belum masuk? Ini saya udah mutasi berkali-kali nggak ada masuk. Heeh. Coba Mas cek di nomor bank, nomor rekening. Heeh. Saya cek, nomor rekeningnya berbeda Mas. Heeh. Ternyata itu punya usut itu aplikasi editan, nomor rekeningnya diganti sama pihaknya. Betul. Padahal perasaan saya itu ngeleboknya ya bener, Iya. nggak salah. Terus dia gimana Mbak? Saya gitu. Saya cek dulu, dicek sama mbaknya, masuk ke rekening orang lain. Atas nama itu siapa ya? Saya lupa. Antoni Saputra apa siapa? Wah banyak sama atas namanya orang itu. Jadi terus ini gimana Mbak? Ini masa kena denda. Saya pinjam sekian lah, ini sekian. Nyak denda sebesar 53%. Ayo. Saya denda 55%, suruh transfer. Sekian lah, suruh transfer uang. Itu saya transfer. Saya nggak tahu, soalnya saya paniknya kenapa? Itu masuk ke rekening orang lain. Katanya dibekukan, dari uang itu dibekukan. Terus rencana saya telepon pihak banknya. Dia mengelabui saya, nggak usah Mas, pihak banknya sudah saya hubungi. Saya nggak mikir, padahal itu hari Sabtu Minggu. Padahal hari Sabtu Minggu kan bank libur ya Mas ya? Iya betul. Nah, bukan hari kerja. Saya nggak kepikiran ke situ. Terus saya panik, siang itu pukul berapa ya? Habis duhur pokoknya. Saya ke kosnya teman saya sebelah. Aku enak masalah gini-gini. Piye iki kayak kon bayar sakmene. Narang ini aku data-dataku sebar, ya pinjol lah ngono lah disebar. Aku gak pengen ibaratnya gini-gini ini kesebar. Akhirnya terus aku bingung, koncoku tak disili tapi gak iso akeh. Tak sili sakmene piye? Ya wis gak apa-apa tak tampung. Aku ngebeli kanca-kanca, enak duit gak gini-gini. Ono tak kelompok dari siji, tak bayar. Tak transfer bleng. Ini Mbak sudah saya bayar. Ini rekeningnya sudah saya transfer ke rekening ini. Saya nggak melihat rekeningnya Masnya itu. Rekeningnya itu atas nama orang luar pokoknya Mas. Bank itulah. Nanti disensor ya Mas, Tit gitu ya. Atas namanya Tit juga. Terus saya transfer oke, berhasil. Ditelepon lagi. Mas ini dari pihak bosnya. Mas harus bayar uang materai elektronik sama tanda tangan materai, tanda tangan elektronik. Ya sebesar berapa Mbak? Sebesar sekian. Loh, itu banyak sekali Mbak. Iya Mas, ini langkah terakhir untuk berhasil masuk ke rekeningnya Mas. Itu saya sampai sore Mas, nggak makan, nggak minum, wis ra kolu mangan. Pade. Sampai urung sadar nek kuwi sampean ketipu dianu urung. Nggak sadar. Saya itu sudah diberitahu sama teman Mas, dikandani iki nyileh duit malah kon bayar. Karepmu ki piye ngono. Teman saya itu wis bentak-bentak wis nyeneni aku. Aku ki wis gara-gara ni klebune ATM liya, aku ki bingung ngono. Balekne duit kuwi ngono. Akhire aku nyileh duit Pak Le, Pak D ya kerja sama saya di pabrik. Saya ke kosannya bilang kayak gini, Pak saya ada masalah gini. Ini kalau nggak ini uangnya saya nggak balik. Pak D ya juga
percaya. Heeh. Ditransfer, ya Mas, ditransfer ke orang yang adminnya itu udah masuk. Oke Mas, saya udah masuk uangnya. Terus ya Mbak, terus kan dikasih PIN ya Mas. Untuk pemindahan uang itu dari Mbaknya yang pinjam itu masuk ke aplikasi. Aplikasi itu ada saldo sebesar gitu. Lah dari saldo nanti pindah ke rekening saya. Dalam perpindahan rekening itu ada PIN. Lah yang mengasih PIN-nya kode verifikasi itu Mbaknya. Saya masukkan. Mas ini PIN-nya dimasukkan. Tunggu dari saya ya. Nanti kalau saya aba-aba, Mas saya masukin. Dikasih WA, ting masuk, saya masukin. Saya pencet. Ting, Anda memasukkan PIN sewenang-wenang, gagal. Gitu Mas tulisannya. Terus saya hubungin lagi Mbaknya. Mbak ini gimana kok? Saya masukin kok sewenang-wenang masukkan PIN. Masnya gimana ini kok masukin tergesa-gesa? Gak nunggu bapak dari saya. Harusnya nunggu dari saya 10 menit sampai 15 menit. Soalnya uangnya Mas itu dibekukan. Mbaknya ngomongnya telat aku. Terus bentar saya tanyakan ke manajer saya. Telepon. Saya langsung bicara ke manajer itu. Telepon, ini manajer mau bicara. Orangnya laki-laki telepon. Mas Dimas ya? Iya. Ini gimana? Sudah 3 kali. Masnya kirim 2 kali kirim uang, terus ini terakhir masukkan PIN kok gagal. Masnya ini kena denda 100%. Oh iya. Dari pinjaman. Ini 100% dari pinjaman. Kurang lebih saya bocorkan ya. Ini nominalnya 10 juta. Suruh transfer 10 juta dari total pinjaman. Dan itu Mas sampai jam 8 malam itu tuh teman-teman udah saya WA, itu uang Mas udah terkumpul di ATM saya berapa untuk membayar ke 100% pinjaman. 7 juta itu sudah masuk Mas, kurang 3 juta lagi itu udah saya transfer itu. Itu 7 juta kalau transfer saya sudah, pokoknya sudah masuk boy. Terus saya pikir lagi sampai jam 9, adminnya WA, Mas ini jam 9 udah tutup, admin sudah besok lagi sudah buka jam 8, ini jam 9 terakhir. Masnya kalau nggak bayar besok kena denda 500. Nggak apa-apa Mbak, kena denda. Ini nggak ada teman saya yang pinjamin saya nggak bisa Mbak. Soalnya Pak D juga sudah ngasih nggak bisa, wis gak iso kabeh aku intine. Aku wis pasrah ning kos iku wis aku wis rokok iku Mas, entek rong adah. Bul. Mangan iku kancaku, mangan cuk. Iki mangan penting. Nak ra mangan ku sapa sing anu, nak loro sapa sing anu, nak ra cacan kene. Kancaku ngene ngono. Iya. Aku gak sadar rokok sing terakhir iku tak sedot ngombe kopi. Aku ndelok YouTube, Mas. Just berkat YouTube, aku ndelok YouTube, aku mbok gak ngopo ket isu gak ndelok YouTube aplikasi niku ilegal apa legal, resmi apa ora. Aku ndelok YouTube nih. Aplikasi iki resmi ora. Ternyata ya Allah Mas, iku penipuan. Ujung-ujungnya ya terus transfer. Transfer dulu nanti uang masuk. Di komentar itu netizen itu pada jangan transfer dulu. Ini modusnya gitu, suruh transfer. Aku langsung nulis dodo. Percaya lah Mas, aku tuh berebes Mas. Beriku sampean apa? Baru sadar. Iku pokoknya wis jam 9 lebih, aku wis gak nggape WA-ne admin, ditelepon admin wis gak nggape aku. Wis didenda 500, didenda 1 juta, tak bayar besok pokoknya aku ngono. Wis gak mikir. Nanti bengi iku aku silahku Mas tak gedhone tembok pokoknya. Langsung nang kamar mandi tak gerujuk banyu. Karo kancaku, piye to Dim, wong iki cekelanmu iki dolanan HP, ngerti yo ora gaptek. Dolananmu HP, ngerti internet, ngerti browser, ngerti Google, mosok gak paham ini iki. Wong jenenge alangan, gek dituntun, gek aku yo panik ya Mas yo. Iya. Sampai sendiri nek ngono piye Mas yo ditekan kaya piye yo rekeninge salah transfer, gek kudu balekne. Kaya ngono jare Mas, nek sampean piye Mas ini? Kurang kontrol. Kayak Jim, aku bingung Mas wis. Apa sampean nih gak mikir sempat mikir tak ngombe sih Mas. Yo. Ngulak ate Mas. Ya ngombe oke. Jadi iki yo curhat pol iki aku Mas. Ya jadi gini teman-teman, saya punya teman dekat sekali di Bali. Kasusnya sama seperti Mas Dimas. Jadi dikasih aplikasi, cek ngisi data dek, oke. Nah, transfer gagal, padahal dia berhasil tapi gagal. Nah, akhirnya suruh transfer 1 juta, 5%-nya dari situ 5 juta. Kan 10 juta, 20 juta di ACC. Suruh transfer 5% 1 juta. Ya ditransfer. Tapi
seperti tadi kronologinya seperti Mas Dimas ini tadi diulet-ulet gitu. Baru tak sadarin kan kebetulan Mas saya baru cerita kok ini ya gitu cerita. Loh, iki goblok men wong awake dhewe iki nek arep utang Kudune dibayar ya Mas, dibayar ya. dikasih kok tambah bayar. Kalau ada biaya apapun kan dipotong di administrasi. Ya, bener, Mas, itu. Lah kok dibayar di depan, lho iki goblok iki butuh duit tak tambah transfer. Wah iya ya. Ya seperti itu, tak powi suwi juga wis agak goblok mau kene pas nang Bali ya kertaan sangu, kertaan duit, tambah duit dikek wong liya gancuk aku. Jadi kan Mas yo sebelumnya kanca-kanca ki yo wis andane. Iki lho, goblok iki piye? Wis kaya ngono kok terus nih. Wong goblok piye jenenge wong panik ya, Mas. Iya. Sejine panik, wong aku ning kos ya dhewe. Gak ada sapa-sapa yang kos ya dhewe. Panik kayak kaya ngono. Masku ponakan dhewe ngandani aku ngomongi, "Iki lho, wong nyilir duit kok kon transfer. Iki goblokmu iki piye?" Wes serangane kanca-kanca ki Iya, pasti. pasti Mas iku. Ya. Aku wis gak doyan mangan kerja iku Minggu kan Sabtu, Minggu iku wis gak kalu mangan. Senin kan masuk kerja Mas, masuk kerja Senin. Iku ning kerja iku wis gak fokus aku Mas. Karo Pak D iki, aku ning Pak D ngomong, Pak D sepurane sing kewadah nggih Pak D. Sing wingi iku kula kapusan, kena ketipuan gendam ini. Wis gak apa-apa dem gak usah digetuni, tenan enek masalah. Jenenge wong salah ki, jenenge wong kena alangane agak Musibah, musibah, betul. jenenge musibah. Itu musibah. Musibah agak nyalane. Terus pokoknya wis sing penting hati-hati nomor siji. Nggih pengalaman Ya, gitu. betul. Ya, jadi buat teman-teman seperti itu jangan Buat asal klik. pengalaman. Sama saya kalau telepon atau apa belum nomornya belum apa yang kenal belum WA dulu ya nggak bakal Sekarang saya itu angkat. modusnya banyak Mas. Yang lagi viral itu BRI Mas. Ya. BRI itu ada biaya transaksi katanya ya. BRI Terus juga lagi viral. yang kedua lagi penipuan gini. Saya mencuri data sampean Mas Septian. Jadi saya mencuri data sampean. Saya lakukan untuk aplikasi pinjaman online. Saya daftarkan, oke, di ACC, dari pinjol itu ditransfer ke sampean. Saya kan tahu. Akhirnya saya itu ngubungi Mas Septian, Mas, mohon maaf, ada uang masuk, saya salah transfer. Gitu. Loh, sampean pasti percaya. Kayak gitu. Akhirnya sampean transfer balik ke saya, tapi sampean nggak tahu bahwa itu uang pinjol, gitu. Makanya buat teman-teman ini kan zaman canggih ya hati-hatilah kayak gitu. Ya, untuk teman-teman ya pinjol kan ya ada dua, yang satu ilegal. Ya ini sekedar dari pengalaman saya juga ya, saya juga pengguna pinjol. Ya pengalaman. Pinjol itu ada dua, yaitu OJK. OJK itu dari Otoritas Jasa Keuangan dari pemerintah, yang satu ilegal. Yang ilegal tuh silakan pinjam nggak apa-apa. Saya nggak ngizinin untuk pinjam. Kalau jangan pinjam nggak apa-apa. Nggak usah dibayar. Kata pemerintah itu pinjol ilegal. Kominfo melarang untuk membayar di pinjol ilegal. Harus dibantai, ya dibantai, apa bahasanya? Dimusnahkan. Nah, dimusnahkan. Soalnya itu legal. Iya. Jadi temanku itu akhirnya ngamuk di pinjol-pinjol ilegal. Jadi utangnya kayak iya koncoku balik iki geruduk sampai dapat berapa puluh juta. Belas gak dibayari. Itu untuk legal ya. Yang ilegal loh ya. Ilegal. Jadi bener, ada pada kesepakatan 1 minggu gitu Ya, ya. ya biasanya gitu Mas. 1 minggu ya. Sampai 2 dino diteror. Diteror. Ya. Ayo kamu bayar pulane orang tak bedil ya. Bener leres Mas Tio. Iku yang ilegal itu yang pertama ciri-ciri ilegal. Tenor bunganya, tenor untuk pinjamannya itu sedikit. Paling maksimal itu 7 hari. Iya. Untuk ilegal. Yang legal itu masih lama. 1 bulan, 14 hari, 2 minggu itu untuk yang legal, yang resmi. Biasanya kalau ilegal, kalau nggak bayar, sebar data, fotomu itu sebar, dimasukin grup WA, dibuatin grup WA. grup WA, sebar. Ini KTP-nya penipu. Residipis. Orang anjing, orang pokoknya nggak mau bayar itu. Gitu. Iya. Itu Jadi yang ilegal. Kontak-kontak sampean itu dia dibikin diteror, WA, grup di grup, fotomu dijebret-jebret, residipis. Atas nama ini punya tanggungan, pokok intinya pencuri, maling lah intinya. Itu. Kata-katanya kotor pokoknya yang ilegal. Untuk yang resmi, yang legal untuk dari pemerintah OJK itu nggak nyebar di data. Cuma nanti yang OJK itu ATM-nya kena BI checking. Dari BI checking itu kalau jenengan mau utang ke bank lain nggak ditolak, nggak bisa. Mas. Iya. Tapi ya Mas, kalau BI checking itu bukannya kebijakan dari banknya sendiri toh? Ya enggak Mas, itu otomatis
kerjasama untuknya misalnya ya BI, saya ya? sebutkan dari pinjol contohnya dari Aku Laku itu OJK, terus juga dari fintech, juga dari Kominfo juga resmi. Itu jenengan kalau telat bayar pasti bunga berjalan, yang satu otomatis. 3 bulan nggak bayar, DC pasti datang ke rumah. Betul. DC itu menyeluruh untuk Aku Laku. Mohon maaf Aku Laku, saya bocorin ini. Terus yang ketiga, untuk ATM bank itu pasti dilaporin ke Bank Indonesia. Itu kena BI checking, intinya adalah kebanet. Nanti kalau pinjam ke bank nggak bisa. Intinya gitu. Tapi yang resmi sedikit ya pinjol itu. Sedikit mas, Sedikit ya. cuma 4. 4. Padahal yang iklannya gerutukan. Kalau di iklan yang tahu teman-teman tahu di Facebook, di YouTube, TikTok. misalnya muncul ya TikTok, itu pasti ilegal. Iya. Resmi nggak mungkin nayangin di iklan, nggak mungkin. Kalau ilegal pasti mudah, cairnya cepat. Tapi anu Mas, apa? Ya itu buat pengalaman mas. Iya. Harina Kebutuhan Asaman. mendesak. Harina Asaman ini podo Mas Sigit. Kali Nggih, jenengan Mas Tio pernah nggih cerita nggih. Iya Mas Sigit. Pas hari H kula pernah Iya. kejadian Mas Sigit dari teman kita CYM juga kena musibah dari gendam katanya Mas Tio. Ngono ki apa ya dinane golek dina podo ngono ya. Menyeluruh itu. Sing men hapus-hapusane Tapi dinane. Mas Sigit kan nggak banyak ya itu. Iya. Nominal sedikit, masih banyak saya. Kalau saya itu 2 digitan. Las-lasan. Oke. Tapi yo wah kayak dua Oke. cicit las-las. Saya cerita ke Mas Tio langsung, "Ya Allah, Dim, iki piye ceritamu yang ngono?" Ya jenenge alangan, Mas, aku wis piye neh. Nah iya, tak seneni iki. Aku kan Mas curiga. sempat marahin Mas Tio sempat Karena marahin. jujur ya, aku biasanya milih duit ki ning iki, mau 100 200. Lah iki kok malah utang duit iki nek opo? Aku pas wah iki aku pas kadang Iya Mas, kanca-kanca kaget. heeh. Kowe iki lho, awan-awan kok telepon kok kaya wong panik, kok nyilih duit kok akeh men. Heeh. Gak biasane. Gak biasa nih. Aku aku ya bukane yo gak pamer yo. Aku gak tahu Mas nyilih Iya duit. betul loh, karena paham aku kaget. Gak tahu nyilih duit kanca-kancaku. Iki nek sira beres iki aku wis Gak ngono mungkin. tok. Karena saya tahu keluarganya, tahu Mas Dimas tuh tahu, makanya Saya tuh kalau uang itu saya manage bener-bener. padahal uang itu juga ada di istri Ada. saya, tapi saya curiga, ya itu bener ya berarti alhamdulillah nyelamatin kodim aku ya tuh. Gitu. Saya ngalah lagi Mas. Iya. Karena nggak mungkin, karena bapaknya tahu nomor saya, gitu. Saya kan tahu keluarganya, Ya, gitu. tuh Mas Tio juga tahu keluarga saya. Ya intinya sudah pernah apa ya Mas ya? Yes, kenal baik Kenal, lah. baik lah. Kenal deket pol. Gitu. Makanya kan waneh gitu. Aneh, teman saya yo cacah iki padha teko. Iki enak opo? Terus akhirnya yo selang seminggu aku cerita ning Caca. Iya. Aku iki enak Terus ini. itu kan sama cerita dengan aku dulu kayak. Tapi yo gak semua teman. Yo kita buka di YouTube makane kabeh buka. Iya. Gak kabeh wong iki ngerti masalah-masalahku. Yo tertentu sing terdekat ku po tak critani nenek masalah iki. Orang tua? Orang tua nggak tahu Mas. Orang tua nggak tahu. Iya. Saya nggak mau bikin orang tua itu wirang. Iya. Khawatir. Jadi ya gak wirang, mas musibah wirang ini. Tapi saya tuh khawatir ke ibu saya Mas. Oh, iya. Saya juga lagi masih sakit. Alhamdulillah juga masih baru sembuh. Takutnya Mikir. nggak mikir anaknya ini Betul. perantauan kena masalah terus saya ngomong. Iya. Makanya aku gak wani ngomong ning wong Tapi pasti semua itu ada hikmahnya mas. tua. Cara anak Mas, anak barep kena masalah dari video ya Mas. Kan delok. Iya. Tapi semua pasti ada hikmahnya. Pasti dijoli sing luwih akeh. Aku yakin. Jare ini wong yo enek jenenge Mas ngono ya, Mas. Pane peribahasane Mas. Boh, Aku ora arti. gak. Paris bahasanya apa akeh. Hukum karma pasti berlaku Nah, pada bahasa. Yo nek kenaan masalah ini bakal rezekine balik Oh akeh. iya di apa nih lagi di dangil. Awakmu lagi di dangil, dirabuk. Ya mungkin ya iku Wih. salah satu Gusti Allah nguji aku Iya. kan supaya cedek ning Nyucikan sebagian harta kita Iya. itu. Nah, itu. intine ya wis pasrah wis piye neh. Gak kuat. Tapi alhamdulillah kan Saman masih kerja gitu. Alhamdulillah masih kerja. Dan UMR-nya kan di sana tinggi. Alhamdulillah untuk WMR Sidoarjo ya sekian sudah tahu WMR Sidoarjo. Iya, iya. Ya wis itu saya sisihkan untuk Sebagian sedikit gaji, sebagian gaji. Yang penting tuh yang baku itu buat bayar listrik, bayar kos, paketan, air minum. Ya. Yang lain saya sisihkan untuk bayar ya situ utang.
Pokoknya utang tak lunasi sik, wis nomor 1. Kuwi. Aku gak pengen nyusahne kanca-kancaku sing tak. Ya jane iki ya gak nyusahne ya, Mas. Iya. Ya jenenge enek kancane alangan. Iya. Ya timbal balik sih nak begitu enek kancaku susah ya aku ya sak isoku bantu. Intine ngono. Betul. Siap. Tapi Tapi Mas Arya apa enggak loh? Mas Arya untuk ceritanya masalah iki. Heeh. Mas Arya, Mas Rio tahu. Oh, tahu. Tahu. Ya wes teman deket saya sekumpulan channel tahu semua. Siap. Untuk lingkungan RT itu yang tahu cuma Mas Arya, Mas Rio. Oh, lainnya enggak ngerti. Nggak ngerti. Malah tetangga saya itu nggak tahu. Tahu. Pokoknya saya cerita itu apa ini masalah sempat dipinjemin. Jadi apa nomor rekening tadi masuk ke rekening orang lain Orang alasannya lain ya? itu orang lain itu ya diedit masalah Iya, pihaknya. tim media Ya jelas itu. Mas Arya ini ngomong. Heeh. Lah iki piye to diem kok goblok men. Aplikasi yang ini kayak editan. Mas Arya itu sempat marahi saya. Gitu. Nggak usah. Sempat marahi saya. Iki Kon- aplikasi fak. Heeh. Diedit dhewe. Iya bener Mas iku. Aku ngecek ning pengaturan data diri. Ngerti wis diubah. Rekeningku wis balik ning normal asline. Padahal aku ngomong, "Mbak ini saya ubah enggak, Mbak?" "Enggak usah, Mas." Ternyata sama diubah sama pihaknya. Saya curiganya di situ. Terus saya langsung blokir. Besoknya telepon beda lagi nomor. "Mas, untuk tagihan kemana gimana?" Saya blokir lagi. Enggak ada niatan lapor ke bank untuk memblokir itu. Nomor rekeningnya itu. Kan bisa sampean. Saya udah minta tolong ke pihak kepolisian, Mas. Loh. Teman saya sendiri. Oh iya, maksudnya kan sampean ke bank nggak bisa diwakilkan Mas ke bank itu ibaratnya gini Nggak ke bisa, Mas. ke BRI saya melaporkan rekeningnya atas nama si ABC gitu. Ya udah sampai dengan bukti itu. Enggak, Mas, soalnya yang sing tak transfer iku bank iku jenenge beda-beda, Mas. Saya transfer utama itu atas nama orang luar. Kimberly siapa itu? Terus yang kedua Carlos siapa? Enggak tahu saya. Saya itu enggak inget jenenge wong wis panik, ya tak transfer. Terus reaksi saya kirim, "Mbak, ini sudah saya transfer gitu." Saya transfer 2 kali, kalau 3 kali itu enggak salah itu beda nama semua. Beda nama semua. Tapi banknya satu. Iya, Saya nggak mau nyebutin banknya. gitu. Pokoknya banyak bank swasta. Siap gitu. Oke, jadi buat teman-teman itu aja sekilas cerita Mas Dimas. Ya untuk masalah ya. Ya, Yo masalah. masalah, yo musibah. Yo sekalian curhat. Sekalian Yo curhat. solusinya yo Mas curhat bersama Mas Tio. Jadi ini Sambil apa? ngopi ngerokokan ini Mas yo. Iya. Jadi buat Ini teman-teman episode berapa sih? 5. Episode 5 ya. Jadi buat Alhamdulillah. teman-teman tuh jangan asal percaya kalau ada WA terus atau apa. jangan- Kita harus klarifikasi. Sekarang Ini kan modus zaman banyak. kita kan sekarang zaman digital. Digital. Semua ngecek bisa, entar di Google atau di browser. Nggih. Kita cek satu-satu, kita cross check dulu Nggih, bener. gitu. Ojo anggere. Kayak adikku dulu pas aku ngantar tetanggaku ke Solo ditelepon jadi Mas itu kecelakaan hampir aja pulsa 500.000 ning counter yo. Pulsa Mas itu. Pulsa tapi di sama counternya disadarkan dia ceken ke gitu akhirnya dari pulang sekolah SMK Benda itu langsung pulang ke rumah Mas Tio neng di jadi teleponan Ternyata? suruh tidur kan jadi saya kan nyetir nganter tetangga Nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu Modusnya Islam apa? sekarang banyak modus kayak gitu Oke. oke teman-teman mungkin sampai ada tambahan lagi monggo Untuk dari penonton, Mas Setian, Mas Topik, Mbak Tania, Iki balik layar mau tanya Dan tanya tadi- masalah boleh, tanya sekilas channel boleh, tanya data diri saya boleh, tapi nak kalau pacar alhamdulillah gak duwe, jomblo aku, gak mikir pacar. Aku semalam pesen ibu Mas, aja dolan cawe wedok sik. Heeh. Nak urung mapan aja dolan cawe wedok. Mapan ki turu apa piye Bu? Aku yang bantah ngono. Aku gak turu kok kon mapan aku. Aku sempet bantah. Yo Betul. intinya aja dolan cawe wedok. Iya. Ya, yang mau bertanya silakan Mas Tio juga. Dan tengok Mas Topik tengok oh udah nggak ada Nggak ada. Untuk channel-channel RD masalah AdSense, prosesnya AdSense. Ya monggo di naikkan lagi. oh gitu Ya, ini saya bocorkan untuk AdSense ya. Heeh. AdSense itu wah, untuk menunggu surat cintanya Mas ya. Iya. Cinta dari pihak YouTuber ya, namanya dari Pak Andut itu Iya. YouTuber. Nah, arane yo. AdSense iku aku ngajakne pertama, Mas. Aku nunggu iku mes setengah tahun gak teko.
Nyangkut ning kantor pos. Uga Oh enggak. nyangkut ning kidul desa. Heeh. Ditampa wong warung. Ditampa wong warung disuwek. Dikira isine iki dhuwit. Didelok. Gak enak isine. Terus dilebokne amplop neh. Terus karo sing di warung diterini sama Mas Arya. Kan alamatnya nama Mas Arya. Iya. Pak, ini ada surat dari pihak Pak Pos. Terus Mas Arya, ya iki surat iki kowe ibu yang ngono. Mas Arya kontak saya. Dia mereno enek asline teko. Alhamdulillah aku langsung padahal iku ngajone pindho, Mas. Pertama itu gak teko-teko, Mas saya ngajone neh. Iya. Aku teko double. Iya. Mari sing dhisik iku teko dikekne karo sing pihak warung iku, warung sebelah desa RT sebelah dibuka, diverifikasi, didaftarnya oke, kaitnya rekening. Wis oke. Ya alhamdulillah untuk gajian YouTube rekoso jadi Mas. Gue duit ning YouTube Mas. Jarene mau YouTuber mau enak asli rekoso jadi Mas. Untuk channel musik lho, umumnya ya musik ya, khusus musik wae. Khusus musik ya nah, ya jenenge musik ya sing jelas siji kena copyright. Copyright. Jelas pasti. Klaim hak cipta dari pihak publishing, pencipta lagu jelas bagi hasil kalau nggak salah 30%, 70%. Iya. 70 masuk pencipta lagu, Heeh. 30 masuk yang membuat konten. Remuk iku. Iya. Gawe konten wis jor-joran nganti dino-dino jenenge wong ngedit, mixing, salah tag video vokal. Hasilnya yo dolare enggak yo $2, $3. Alhamdulillah tapi tetep tak telateni, Mas. Iya. Sampai gajian pertama iku, Mas. Barengan karo gajiane sing viral iku, Iya. pas dino-dino iku. Dadi adsen video viral 2 juta iku urung masuk adsen, Mas. Iya. Jadi urung dadi duit. Iya. Baru masuk adsen iku setengah. Jadi dalam proses viewer 1 jutaan iku belum masuk adsen, baru 1 juta ke atas sampai 2 juta itu masuk adsen. Itu kurang lebih masuk itu sekitar 2.400.000 gajian pertama. Pertama narik itu 2.400.000. Terus itu uangnya buat kemana? Satu jelas syukuran. Iya. Syukuran teman-teman lingkup RT ya Bu, ya teman-teman canom lah intinya. Canom tak kelumpukne. Ayo rene syukurane channel RD sing viral ini. Yo karo kowe bancaan intine yo syukuran lah tukane panggang mangan bareng. Sisane yo diengge gawe kaos barang, alhamdulillah gawe kaos dhewe. Kaos channel terus sisane diengge kas. Gawe kas, terus kas berjalan, gajian meneh, ngupload, iku sambil nunggu panggilan kerja Mas iku. Iya. Kan sedurunge kan aku kerja di Jakarta kan ya resign gitu. Iya. Sambil kerja di Sidoarjo nunggu panggilan, saya gawe konten, ikut Mas Tio ke Kopdar CWN juga, bikin channel, alhamdulillah, nambah channel, nambah seduluran sama pengguna komunitas YouTuber Magetan. Semua itu ngumpul di satu kanca-kanca YouTuber. Terus Kopdar gini-gini gawe konten. Dolare naik. Terus gajian kedua, Mas. Gajian kedua itu agak menurun. Cuma 1.300.000. Soalnya itu pas batas ambang untuk menarik. Ya. Kan pihak YouTube kan bisa menarik kan 1.300.000. Pas. $1. Habis itu gajian 2 kali. Ini tersisa kalau nggak salah dari berapa tahun ya? 1 tahun kalau nggak 2 tahun. Pokoknya terakhir itu mari bodo lebaran. Sampai saiki saldonya 1 juta. 998 kalau nggak salah. Saya terakhir lihat di AdSense, akun AdSense. Itu nggak naik-naik. Sampai itu grafik algoritma itu menurun anjlok sekali. Makanya kan sampean jarang upload. Oke, ya salah satunya gitu, Mas. Kan nggak sampean openi. Saya nggak openi. Ya itu teman-teman, mana radio gara gawe konten ini. Wes pokoknya masukan teman-teman tuh, dia gawe konten ini. Wis sing jelasin gawe konten iki yo beda ngevlog, Mas, ngevlog anggan ngene. Iya. Nek musik kan beda. Nah, musik itu perlu prepare-nya itu loh, Mas. Gigi sound, vokal, kamera, edit, mixing, sampai render iki nak musik yo gak mungkin gak suwe Mas ya, 3 menit 6 menit. Iku barang ngupload kayak iku yo aku nak mulai garap nang omah ki yo biasane nyucuk. Tapi yo nutut waktune tapi yo aku kesel dhewe. Iya. Akhirnya yo
jarang lah intine anu lah intine aku ngomong ning kacahe wis to manut prinsipe dhisik lah. Adewe gawe channel iseng-iseng. Gak duwe konsisten. Ya wis adewe ya nek sempet gawe konten ya gawe konten, nek ora ya wis ora. Upload dari Sastro kan banyak musik itu yang nyanyi-nyanyi itu. Upload. Kan juga bakal kan. Iya sih, enggak apa sih Mas ini. Eman-eman kan dikembangin aja Jadi itu. sempat teman-teman dari kru tim itu untuk banting setir Mas. Dari channel dagelan, film pendek. Saya juga mikir 2 kali Mas. Soalnya ya buat channel dia kan musik. Iya. Viewer kan pasti ke musik semua. Iya. Nggak mungkin ke pastilah ada sih yang suka yang dagelan itu pasti ada. Tapi kan nggak sebanyak yang musik. Iya, karena genrenya kan musik. Genrenya musik channelnya. Itu kalau banting ke dagelan video pendek, short video, itu pasti viewer menurun Mas. Prank juga itu menurun, karena kan dicampur aduk. Konten campur aduk wis enek sembarang. Rencana kita agak ngono tapi aras-arasen. Obatnya yang males aras-arasen wis. Lah iya. Nggih. Siji kebentrok kerja, kayak kerja ki non sip. Iya. Besok terus. Mas Arya kuliah ning Ponorogo. Kayak kan jarang ngumpul. Jarang ngumpul iku paling ya Sabtu Minggu pas mulai ya hari ini iki. Kayak iki ya Mas Arya gak ngumpul, Mas Arya garap skripsi. Ya tak doane Mas Arya skripsinya lancar. Amin. Untuk wisudanya di jurusan informatika. Dosennya ya gak galak nih sebenarnya. Sogokane sebenarnya. Sagokane. Sogoke dosen. Betuan. Oh, brok ngono. Wae garap di ACC. Siap ngono wis mesti di ACC pokoknya wisuda. Langsung. Enak ya. Ning gelbuk. Nggih. Nggih, Mas Dimas matur sembah nuwun karena apa? Saya lagi nggak fit ini teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Saya mungkin pengen sama Mas Arya, Mas Rio. Yang terutama Mas Nasrul. Oh iya Mas Nasrul yang viral. Soalnya orangnya izin Mas, izin kamera. Parani. Kudune yo aja ngomong nek podcast kudune. Dicarene ngono wis meneng-meneng diceki mic ngomong mikrofon wis nggo kene dilunggone dijak ngobrol, buka-bukaan. Mesti gelem dipaksa. Oh iya. Tapi nek diomongi, engko kon proses ngene Mas Tio nek mah curhat, mesti gak gelem. Oh iya. Jelas iku pasti gak gelem. Siap, agenda kan. Ya, teman-teman makasih dulu Mas Dimas. Siap ini agak gak fit nih tadi kehujanan. Saya juga iya. ada acara. Siap, Biasa Mas iki musim-musim mantu. Tanggapan. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Teman-teman sekian dulu ya dari saya. Nanti pokoknya saya tunggu teman-teman siapa yang mau curhat, mau sharing langsung. atau gimana langsung ke Omah Curhat ngubungi admin kita, pasti kita podcast gitu ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Wis kelihatan curhat opo neng opo masalah opo ditampung. Los. Pokoknya kita layani. Orang di masalah, nek masalah solusinya ning kene pokoknya. Yes. Pegadaian loh, Bi. Oh iya. Pegadaian mengatasi masalah. Oh gitu. Iya. Oke. Sekian dari kami. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.